Yang saya tanyakan masalah ini Gus, masalah Isra Mi'raj. Sebelum Nabi Muhammad nerima sholat 5 waktu kan sudah ada sholat itu mungkin. Terus yang 2 rakaat yang punya Nabi Adam. Terus yang 4 rakaat sholat zuhur Nabi Ibrahim yang punya. Terus 4 rakaat asar yang punya Nabi Yunus. Terus yang maghrib 3 rakaat yang punya Nabi Isa. Terus yang Isya 4 rakaat yang punya Nabi Musa. Itu terus bagaimana penjelasannya mau jelaskan. Terus yang kedua, kalau sholat itu masih mengucap itu nggak akan bisa khusyuk. Itu terus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu, faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Materi apapun anak, harta benda, tidak akan pernah bisa menolongmu, wahai orang-orang yang terbelenggu di dalam kehendaknya hawa nafsu. Semakin Anda tinggi nilai materimu, maka justru Anda semakin lalai. Dan ini sudah ditetapkan Allah di dalam satu ayat dalam Al-Quran, cuman saja mereka tidak memperhatikan. Membaca, mengartikan artinya iya, tapi tidak mau melaksanakan. Tatkala manusia sudah lepas dari jeratan yang satu masuk kepada berikutnya, jangan dikira itu enggak dijerat. Mereka yang sudah mengenal la ilaha illallah itu pun juga terjerat dengan duniawiyah non-materi. Hal-hal yang berkenaan dengan dunia kasaf. Dunia kasaf. Di dalamnya nafsu berpedoman, jangan pernah kau lepas lagi dari jerat aku lewat dunia kasaf ini. Quran bacaannya tidak pernah putus, sholat 5 waktunya, ngaji jalan terus, suluk jalan terus. Cuman hasil daripada suluk itu Allah kasih anugerah, dan anugerah ini yang disebut sebagai kasaf karomah. Rata-rata beliau-beliau itu terjerat di situ. Ini biasanya golongan makom tajrid, ya, makom tajrid. Banyak keahlian dalam diri kita yang berkedok menolong orang lain. Memang betul. Cuman secara prinsip hati ini belum sadar
kalau kita itu masih dalam belenggunya hawa nafsu. Karena posisi di sini belum mengenal zikir sirul asr bereng. Belum. Saya lihatlah yang sudah puluhan tahun berzikir khafi. Saya lihat. Pasti muncul satu karomah. Dengan begitu, kita berprinsip untuk menolong orang lain, katanya. Apa bisa kita makhluk sejatinya itu bisa menolong orang lain, padahal menolong dirinya sendiri tidak bisa? Iya. Ada satu rahasia yang sampai detik ini belum berani membuka di kalangan golongan-golongan tersebut. Apa? Malam hari ini tak buka, geger mesisan geger. Contoh saya kasafnya luar biasa, Pak. Contoh umpama. Di dalam diri saya sudah dipenuhi nafsu angkara murka yang berbentuk merasa dan meyakini aku bisa menolong Anda. Rahasia di situ dalam hati saya sendiri nggak bisa menolong diriku sendiri. Dari azab Allah berikutnya nggak bisa. Ini yang tidak pernah diakui. Apakah bisa? Sebetulnya Anda mengatakan bahwasannya seakan-akan aku bisa menolong Anda. Dan juga aku merasa diriku bisa menolong Anda. Tetapi satu rahasia yang tidak pernah aku buka. Aku itu juga belum aman. Tentang diriku pada Allah belum aman. Tapi terkesan seakan-akan di muka Anda, aku ini yang maha hebat. Ayo, ndang sadarono. Walaupun kita itu bergelimpangan karomah. Kita tahu apa yang akan terjadi. Tiap saat dan waktu saya tahu kliwar-kliwere malaikat. Apa kliwar-kliwere? Hah? Mondar-mandirnya malaikat. Tahu saya, ini dunia kasaf, Pak. Sehingga saya tanya, kate nanti, nang pamanmu, lapo, ini tak cabut nyawa nih, sok kapan, Ben? Takoi. Akhirnya saya ngomong pada anak-anaknya paman, yang disebut keponakan. Pakmu aja nih Kak Ono, wis ndang mulya sing ono luar Jawa yang jauh. Kata siapa sih sampean niku ya? Cacat. Ponakan nek nyeluk aku kan cacat ya. Udahlah Bulango. Kowe gak ngerti aku maha kasap. Anak mahane. Ahli kasap aku iki goblok. Loh, delala kurang 2 hari lagi memang mati.
Iya. Allah ya karim. Di dalam hati saya itu cuma satu yang tidak pernah aku buka. Apa itu? Aku merasa juga belum aman. Nanti kalau kembali pada Allah itu nyampe apa enggak tahu. Nah ini. Udah, berhentilah kau. Jangan ngibul. Tahu ngibul ya? Ngibuli umat jangan. Udah, sadaro bertobatlah. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Tobatlah. Terimalah kalimat ini. Apa yang dimaksud kalimat Nabi Ibrahim adalah dinul haq. Isi daripada dinul haq ini. Isi materi sistem di dalam agama yang mengesahkan pada Tuhannya. Cara untuk mengesahkan pada Tuhannya. Ini kalau memang sudah sadar, maka disitulah Nabi Adam menerima sirul asrar. Anda kalau Nabi Adam kalimatin, kalau Anda dinul haq, la ilaha illa anta. Sebab hanya lewat sirul asrar lah Anda akan masuk dalam hadis Rasulullah yang mengatakan anta budallaha ka'annaka taroh. Hanya mereka yang sudah memegang la ilaha illa anta, itu sirul asrar zikirnya, yang merasa bahwasanya Allah itu dekat. Selalu sambung. Allah dekat. Allah yang melayani. Allah yang segala-galanya. Ini tidak diucap. Tapi sudah masuk sistem itu di dalam hati. Bentuknya pengamalan, mempraktekkan. Akhirnya muncullah apa yang kukatakan setiap saat. Di pos pertama disebut rasa. Atau su'aul basirah. Itu. Berarti nafsu olehnya menghalang-halangi, lepas. Sudah kita masuk di dunia sirul asrar. Lah, disinilah Bapak Ibu. Apa dunia kasyaf tadi yang dia kuasai, pasti dia abaikan. Abaikan. Makanya ada yang memohon, Gus, aku kepingin kasab, tak takoi. Lah kuwi wis kenal sirul asrar durung sampun nih. Kula kepingin kasab, pengin nulung wong kae nang kae. Awakmu anjlok. Tahu anjlok? Apa anjlok ya, Pak? Turun. Kamu turun lagi. Justru mereka yang sudah mengenal sirul asrar mesti mengabaikan dunia kasyaf, Pak. Diabaikan semuanya. Kadang-kadang ini sik melo ae. Padahal sudah dia jotak. Apa jotak itu? Enggak direken alias diabaikan. Ada yang nguber, ya Allah. Dia lebih fokus untuk mengasah la ilaha illa anta. Mengasah sirul asrarnya. Nah, inilah Bapak Ibu. Kalau sudah
diasah sirul asrornya, maka di situ akan masuk di dalam golongan muhibbin dan golongan arifin. Tapi yang ada di bawah tadi, ya la ilaha illallah dengan la ilaha illahuwa, iki golongan disebut golongan al-ubad, ahli ibadah fisik. Ada dua golongan di situ. Ada golongan kaum iku hanya mengutamakan ibadah fisik. Ibadah ini disebut ibadatul jawareh, ibadah yang masih berbau fisik. Ada kaum golongan yang seperti ini. Inilah yang kumaksud ahli hijab pada Allah. Ahli di mana dia mengorientasikan ibadahnya itu berkeyakinan akan memunculkan satu dampak yang disebut karomah, dan karomah itu yang dia bangga-banggakan. Nah, kaum yang seperti ini ada. Ada golongan kaum yang berikutnya disebut muhibbin, al-arifin, sama dengan al-wasilun. Wasil, golongan yang hatinya sudah hanya bercinta pada Allah di atas segala-galanya, dan dia mengutamakan ibadah yang bongso, yang berbangsa ilahiyah, kerohanian. Ada yang seperti itu. Nah, golongan ini yang dipilih Allah sebagai kekasih ini. Dan pasti golongan ini berawal dari sirul asrar. Berawal sumbernya, awalnya itu dari la ilaha illa anta sampai ke la ilaha illa ana. Inilah golongan yang bighairi hisab. Ya. Golongan yang sudah menjadi patung. Tahu patung? Golongan yang sudah menetapkan keakuannya sebagai patung. Inilah maksud la haula wala quwata. Yes. Mesti akan muncul illa billah. Artinya akan muncul keakuan Allah dari segala aspek apapun, baik yang muncul dari dirinya maupun dari makhluk lainnya. Pasti seperti itu. Inilah golongan sebetulnya disebut Islam, Muslim ya ini. Entah latar belakangmu itu dari Nasrani, dari Hindu, syariate dari Buddha, bahkan dari apa gandul itu? Dharma gandul, atau dari ilmu sejati, syariatnya terserah mereka ini. Tapi kalau sudah masuk di dalam la ilaha illa anta wa ana, inilah Islam yang sebenarnya. Jangan kau mengartikan Islam hanya satu sisi secara fisik. Jangan.
artikan Islam itu juga secara rohani. Ini. Bapak Ibu, golongan yang kedua disebut muhibbin atau arifin, terserah, bisa jadi unsurnya dari dohiri syariat teko Islam, syariat teko Nasrani, syariat teko Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, atau kepercayaan apapun. Bisa. Cuman pertanyaannya adalah selain agama Islam yang berpedoman lewat Al-Quran ini, apakah imam-imamnya mengajarkan tentang pengesaan pada Tuhan apa enggak? Tinggal pertanyaannya di situ. Ada enggak imam-imam panjenengan sampean itu mengarahkan pengesaan terhadap Tuhan? Aku yakin di dalam kitab-kitab yang sudah kau bawa masing-masing itu ranahnya ada. Cuman entah imamnya mengarahkan atau tidak. Tinggal itu aja. Siapa sih yang disebut Islam itu? Mungkin nanti kita akan membahas tentang ayat Inna dina 'indallahil Islam. Dan itu mungkin sudah kami jelaskan dulu. Tapi saya dulu sudah lama itu. Ada Islam pandangan manusia, ada Islam pandangan Allah. Di situ kan sudah dikatakan, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Islam dari kata apa? Pasrah. Untuk bisa selamat kau harus pasrah. Pasrah kepada siapa? Ini. Kita ngomong mah gampang. Wis aku menanam padi sudah, saya pasrah pada Allah, pada Tuhanku yang menumbuhkan dan lain sebagainya. Modallah kita 2 juta. Ketika mau panen, menuai, hancurlah. Nah, hati kita gerunjal apa enggak? Kalau gerunjal, pasrahmu ikut tadi epok-epok. Tahu epok-epok? Pura-pura. Ya Allah, lapo biyen nganut awakmu dijodokno iki pungkasane tambah hancur aku. Pasrahmu model apa iku? Wis pasrah kula dateng jenengan, jodoh kula piye? Ya, umurmu piro? 40. Pakai swidak lah kok gak gelem. Namanya pasrah kan kudu nganut. Yo, sing fokus. Oh, sing umurmu piro? 40. Berarti njaluke enggak ya 35 ngono. Oh, ngono. Ya, kemai 30 jebret. Tidak ada 1 tahun kau weker. Wah, ini nganut kusok. Nyelomprong nong. Greget nang ati. Dah. Iku golongan yang terbanyak ngoten niku. Nek enak kok ngomong. Nek gak enak maido. Makane jomblang mak jomblang iku nasibe ya ngono kuwi.
Sama dengan kita lah. Ketika menghadapi orang kesusahan, mobilnya mogok. Ketika susah didorong, jauh dorong yo. Bos sudah jalan, gak dimot. Sing dorong tinggal dadah. Matur suwun enak pisan. Bapak Ibu, jangan dikira ketika kita sudah bagus la ilaha illallahnya itu sudah bagus. Belum. Jangan dikira kita sudah tekun ibadah jawareh la ilaha illahua kita sudah mengatakan kita bagus. Belum. Belum, bos. Kita kalau sudah masuk di dalam la ilaha illa anta, mulai membangun ruhaniyah sebenarnya ada di situ. Di mata Allah, syirik-syirik yang sudah bersemayam di dalam hati dengan sendirinya akan logrok. Seiring berjalannya Anda memfungsikan, mengamalkan dengan terus-menerus daripada fungsi sirul asar itu. Mulai di mata Allah sudah bagus. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam hari ini, waspadalah dari apa yang menjadi kepentingan nafsu itu. Sesungguhnya nafsu itu tidak hanya bersarang di dalam perilaku jelek secara fisik, tapi juga perilaku bagus secara fisik. Makalah 7-8 ya. Qala musannifu rahimahullah. Qaumun aqamahumul haq li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bimahabbatihi ila akhirih. Kaum golongan manusia itu ada dua. Ada golongan kaum itu pol itu mentok. Dia itu melakukan ibadah secara jawareh jasmania. Tidak mengindahkan bagaimana ibadah secara ruhaniah. Kaum yang seperti ini, Bapak Ibu, secara fisik patuh dengan hukum syariah, meninggalkan larangan apa yang dilarang, menjalankan perintah apa yang diperintah secara fisik. Sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, fisik semuanya dilakukan oleh fisik. Makanya Anda jangan gelo, jangan kecewa jikalau gak bisa budal haji secara fisik. Ojo gelo. Memang aturan ini sekarang itu 30 sampai 40 tahun masa menunggu. Urusan alasannya kebanyakan kuota, berita yang kita terima dari pemerintah, yes kita terima. Nah kalau kau ingin cepat, ya dadi Raden Samba. Nurus bumi. Jadi teko Indonesia mlebu bumi sret ngerombol langsung metu nang ngene Mekah kono. Iku Raden Samba. Dulu kan ada sandiwara sahur sepuh, nggih. Raden Samba. Atau dadi yo kaji nunut Jombang biyen ya. Eling wonten kaji nika.
Jadi petugas maskapai bandara itu nggak tahu kalau ada orang nyelonong melebu. Lah ngono nggih. Jombang eling tahun berapa itu? Pernah kok iku viral kok. Viral ya. Tahu-tahu sudah ada di King Abdul Aziz kono. Loh. Ono kewan ya, ono kewan. Ono menungso ngene. Ngapunten. Ada manusia. Data-data diminta nggak bisa menunjukkan data. Akhirnya ning Jawa Pos disebut kaji nunut. Nggak apa-apa. Ya kita ikuti proses lain. Dan 30 tahun, ya 30 tahun. Bila mana kedaulan mati disi, itu namanya geblage beng. Nah lho. Kula niku pun swidak ngenteni 30-90. Lah nanti apa gak nduyak-nduyuk. Wis kebijakan pemerintah ya apa. Pun li khidmatihi, dia kaum khidmah kepada Allah secara fisik. Khidmah. Dia dasar hukum, payung hukumnya la ilaha illa anta, la ilaha illallah dan huwa. Udah, ini proses. Oleh sebab itu, wahai Anda kaum yang ada di situ, naiklah ke selanjutnya. Wa qaumun ikhtas rahum bimahabbatihi. Jadilah kaum yang sebagai kekasih Allah. Otomatis dia harus terima zikir tanpa suara, tanpa rupa, tanpa lafaz. Bila suarin wa kalamin wa lafzin. Ini yang kukatakan sebagai zikir sirul asrar di dalam Al-Qur'anul Qadim, tapi di dalam kitab Hikam ini nanti disebut zikir hakiki. Nanti ada penjelasan zikir hakiki. Di mana zikir hanya berjalan lewat iman atau rasa. Terus sampai terhadap bertemu Allah. Lah golongan yang kedua ini Bapak Ibu, dia mengutamakan hukum hakikat, hukum yang sudah ditentukan di dalam hakikat atau di dalam hukum ketauhidannya dia tentukan apa utamakan. Jadi sebelum dia melihat menjalankan hukum syariah, dia itu memperhatikan hukum hakikat dulu. Akhlak, etika, secara ilahiyah dia utamakan. Kalau sudah menghadap pada Allah, apa mungkin kau akan menyebut namanya? Gak boleh. Etika ya. Etika. Sama dengan jenengan, kalau sowan menghadap seseorang yang Anda hormati. Siapa mereka? Mungkin orang tua. Mungkin iku guru sampean, laksana seperti itu. Anda ketika sudah bertemu, gak mungkin akan menyebut namanya. Bapak jenengan namine Pak Imam. Gak mungkin jenengan iku imame dikatutno. Jenengan nyeluk Pak, mungkin gitu. Gak mungkin Pak Imam. Gak mungkin. Itu etika. Gak boleh. Sama terhadap Allah. Anda tidak bisa ngucap. Tidak bisa. Nggak boleh memang. Hanya diam. Hanya diam. Di dalam kediamanmu
ada satu keyakinan iman atau rasa. Meyakini, merasakan apa yang muncul pada dirinya atau di luar dirinya itu dari ya kuwi, ngono lho. Kawane nyebut ya kuwi. Ngoten mawon. Jadi kawane nyeluk Allah, gak wani. Nyeluk Allah, gak wani. Gak punya etika. Kalau kita menyebut namanya. Nyun sewu. Ini mereka-mereka yang golongan nomor 2. Nah, disitulah Bapak Ibu. Nanti anugerah karomah yang diberikan antara golongan 1 dan yang golongan 2 itu enggak sama. Enggak sama. Golongan yang 1, kaum itu di mukasyafah. Golongan yang nomor 2 itu di musyahadah. Kullama takunul waridatul ilahiyah illa baghdatan li'alla yadda'iyaha al-ibadu biwujudil isti'adad. Yang namanya waridat, jamak dugi warid, Allah ketika menghadirkan terhadap si iman orang tersebut, datangnya itu baghdatan. Al-ilahiyah illa baghdatan. Datangnya warid secara ilahiyah dari Allah itu datangnya itu mengagetkan. Tiba-tiba alias tidak ada persiapan. Padahal secara teori Allah katakan warid itu akan datang ketika saat kau istiqomah berwirid. Mengapa Allah mengatakan al-ilahiyah illa baghdatan, datangnya itu tiba-tiba, iku supaya Anda tidak mempunyai iman, kata Allah. Datangnya sebab wirid, enggak. Sebab karena aku, kata Allah gitu. Biar jenengan iku tidak ngendel-ngendel nih, iktimat. Ngendel-ngendel nih lakuku, biar nggak ada di situ. Oh, kok aku wiritan. Sirul asor tiap saat dan waktu. Teko-teko. Nggak datang-datang namanya biar tidak seperti itu. Makanya datangnya itu kecuali dengan tiba-tiba. Gak mesti ketika saat posisi kita itu berzikir. Gak seperti itu. Kadang-kadang juga iya, kadang-kadang juga tidak. Tetapi apa maksudnya makalah ini? Yang 79, karena supaya si salik itu ben gak kecantolan iktimat. Apa iktimat? Ngendel-ngendel no yen iki lakuku sebab iki Gusti Allah nekakno warid. Memang secara sistem ada kaitannya antara warid dengan wirid. Memang secara sistem keilmuan antara ijabah Allah itu ada kaitannya dengan doa. Ngemisi loh Pak, doa Pak.
Tahu ngemis? Meminta. Tetapi dibantah oleh Allah. Aku tidak membuat perbendaraan. Apa yang kuberikan itu tidak ada perbendaraan dengan yang lain. Artinya tidak sebab atas permintaan. Sebab apa? Ya rahmatku. Nah di situ karenako. Iku semata-mata Anda ketika saat berdoa atau berwirid, iku cek endang lepas sifat kakuane si salik. Dan atau supaya si salik biar lekas jadi patung. Lekas menjadi patung. La haula wala quwata. Tidak punya daya upaya apapun Anda. Usaha ikhtiar apapun nggak bisa. Nggak ada. Manusia itu bisa usaha, bisa ikhtiar. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Sudah jelas. Illa billah. Datangnya semuanya itu semata-mata datangnya dari Allah. Manusia nggak bisa. Yokono doa ditekuni ikhtiar yo ngenangen lah. Iku kaum sing ono nisor wau Pak. Nisor. Sopo nek kepingin melihat hamparan luas naik kok ke atas. Untuk nisor jelas. Tapi kuwi ono nisor ndelok ndukur gak jelas. Dulu itu Pak ya, tahun sebelum Indonesia merdeka, Telik Sandi itu kalau untuk mendeteksi musuh yang jauh naik ke atas gunung bukit melihat, hati jelas. Oh kai musuh si tahu kuno, musuh masih ada di sana, kelihatan. Sekarang apa? Pakai drone Pak. Gak usah naik-naik. Pakai drone. Apakah ada drone lewat nisor Pak? Ndukur. Nonton musuh kelihatan semuanya. Ini taktik berperang Pak. Kau bila mana ingin menang dalam pertempuran satu, harus menguasai medan. Ini modal pertama. Dan yang nomor dua, kau harus tahu posisi musuhmu di mana. Yang terakhir, senjata. Senjata. Senjatamu dibedilnya cuma 100 meter. Ya jangan bedil musuhmu kalau masih 200. Percuma buang-buang amunisi. Nah terus bagaimana? Ya pakai senjata yang ini lebih dari 200 meter. Ini kan taktik perang aja. Taktik perang. Bon, Bapak Ibu. Sekarang kita fokus membahas tentang muhibbin dan atau arifin. Golongan muhibbin ini siapa? Golongan yang hatinya itu cintanya hanya pada Allah. Secara fisik, walaupun dia bercinta, mencintai anak istri, itu tidak bisa mengalahkan cintanya, rohaniahnya pada Allah. Selalu mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya pada dia. Apa? Tolaba. Wajib si salik untuk selalu mengarah condongkan, menghadapkan wajahnya, ruhnya terhadap wajah Allah. Ini mudah.
Ini nggak bisa ditawar. Surat apa? Al-An'am kemarin. Ini wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Iki orang yang bebas iki ceritane Nabi Ibrahim ketika sebelum dia itu menemukan kebenaran, 3 ayat mengalami dia itu kebingungan. 3 ayat. Mulai 76 sampai 76, 77, 78. Dia bingung mencari Tuhannya. Malam hari ketemu bintang, dikira itu Tuhan. Ketemu lagi bulan, dikira itu Tuhan. Siang hari bertemu matahari, dikira itu Tuhan. Dikira itu Allahnya. Allah lah kok gak ono surup ini. Bengi yang ngono, bintang bulan kok gak ada. Oh berarti bukan Tuhan. Dia kebingungan. Artinya dia masih dalam keadaan sesembahannya belum benar. Nah, di titik manakah kebenaran itu terjadi? Di titik manakah jenengan iki zikir yang bisa usul pada Allah? Ini jawabannya. Surat apa kemarin? Al-An'am ya. Ayat 79. Sesungguhnya ku arahkan wajahku, roh iki lho Pak, ke wajah Tuhanku. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Yang Tuhanku itu zat hidup yang maha hidup. Zat yang maha suci yaitu hidup yang menciptakan dan menguasai samawat wal ard. Jagat bumi, jasad ini, jagat langit, ruhania. Akhirnya sampai sekarang dibuat doa iftitah sebelum membaca Fatihah di dalam waktu sholat. Nah gitu toh. Itu pendidikan sebetulnya. Jangan hatimu ono wedhuse ngono lho karepe, tapi gak dijelasno ngono, gak plek iya. Jangan hatimu menghadap wajah rohaniamu menghadap selain Allah. Karepe ngono. Tapi gak dijelasno ngono. Wis pokok salat. Ganjaramu gede. Surga sing kok trimo. Sing kadang ngoten ya. Padahal Quran itu doa iftitah itu Quran. Al-An'am ayat berapa? 79. Berarti titik kebenaran Nabi Ibrahim tentang masalah mutlakan Tuhan, kebenaran di dalamnya itu terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 79. Yaitu ketika saat wajah ruhaniahmu itu bertemu wajah Allah. Mana wajah ruhaniah? Iman. Rasa tadi. Su'aul basirah ke ainul basirah. Di wajah Allah. Zat hidup itu bos, itu wajah Allah. Sehingga ketika saat hatimu sudah berselimut atau bergulung-gulung, bercampur baur wajah rohaniahmu dengan zat hidup, ya udah.
Jangan heran kalau kau lupa rokaatmu, lupa rukun sholatmu, syariat, lupa bacaanmu. Karena disitulah rohaniyahmu itu, hatimu terbuai dengan nikmat yang tidak pernah kau alami sebelumnya. Kau percaya? Coba buktikan. Terus bagaimana mungkin Anda akan paham tentang Al-An'am 79 manakala tidak dibuka cara Anda untuk menghadap terhadap wajah Allah lewat dzikir sirul asr yang terlahir dari la ilaha illa anta? Nggak bisa. Wis dikuno ono kali kangkung, metu ono, golek ono. Ya sampak bolmu metu ya ora bakal temu. Iya, Pak. Tahu bol amen. Kubur lho, ambeien iki lho. Nek wis metu go nang rumah sakit dipotong mak tes. Umur-umur wis tuwek ngono kakean ngeden. Kebanyakan ngeden. Wis gak kaya waktu cilikane biyen. Akhire sering lara geger. Iku mergake bolmu ganjel ngono lho. Lho kok gak iso suwe ya ngono kuwi. Basir apa? Bawasir. Wasir ngono lho ya. Bahasane wasir. Bapak Ibu, ini memang sudah tatanan sunatul Rasul, sunatullah. Oke. Cuman sadar sedikitlah wahai manusia. Anda itu nanti akan kembali kemana? Sadaro. Kalau kau akan ditakis janjimu. Sadaro. Siapapun diri Anda dan apapun agama Anda, kalau Anda sudah sadar tentang rohaniah, mesti akan lekas dibinau belajar memahami tentang ilmu ketuhanan. Itu pasti. Siapapun Anda kalau sudah masuk di wilayah ilmu ketuhanan, mesti tidak seperti karakternya waktu sebelumnya tentang masalah mikir urusan dunia. Iya. Dulu ya. Bingung kapan aku ndang nikah. Mikir ngoten. Jangankan Anda, orang tua Anda aja bingung. Nek punya anak sudah umur 25-30 belum nikah-nikah. Apalagi anaknya perempuan. Kata orang Jawa, punya anak perempuan itu laksana anjing-anjing ndukure ri. Apa anjing-anjing itu, Pak? Berdiri di atas duri. Iya, orang Jawa. Padahal kau tidak sadar jodoh itu siapa yang mendatangkan. Iya, kus beban mental, teman-temannya sudah punya anak 2-3. Anakku belum. Beban mental. Kayak gini gak ada beban mental. Bapak Ibu, nyun sewu, kita tidak mungkin kita hanya melihat satu sisi. Oh, kok wis oleh jodoh ya anak enak. Cari sapa?
nemen remeki sing yo. Ati gelek kesusahan. Nah ngoten. Kadang-kadang ada istilah trauma, Bu nggih. Trauma wis gak kenal wong lanang, kabeh wong lanang gapleki. Mau cuit tok, janji-janji nyatane ora. Wis dikenang. Nyun sewu kula pun trauma. Ada orang perempuan seperti itu ada. Ada Pak Bu. Sampai tua nggak mau nikah. Sebab pernah ngalami nikah yang seperti itu. Ada yang belum nikah karena memang trauma mendengar temannya ketika nikah seperti itu. Ojo nikah, temen loh. Waktu babaran, toh pak, toh nyowo. Laworo. Nggih Bu nggih? Bahaya. Kula mboten mentolo nek nguasi wong wedok babaran niku. Tapi aneh. Napa nek bar ngono kok sik njaluk maneh. Allah memang sengaja melupakan rasa sakit ketika saat jenengan dihubungi kali suami jenengan. Rasa eling sakit itu hilang ya. Tapi ono arek cilik ngomong ngono deh. Bon, balik kembali ke permasalahan kita, materi kita. Al-waridatu al-ilahiyatu illa bagdatan. Mengapa Allah kok mendatangkan warid itu di saat kita itu tidak mempersiapkan? Alasannya tadi supaya kita tidak kemasukan iktimat. Ngendel-ngendel nih wirite zikiri sirul asal. Yang kedua supaya lekas melepaskan keakuan hamba yang bisa berzikir. Biar kembali supaya dia menjadi patung dan menetapkan semua itu Allah. Disitulah warid datang. Masalah fungsi daripada warid sudah saya jelaskan di depan dulu. Pertama adalah mengusir nafsu, penjajah ruhaniyahmu, keakuanmu. Yang kedua adalah menghantarkan kau sampai ke musyahadah. Udah bertemu pada Allah. Akhirnya disebut al-arifin, al-arifun. Begitulah. Jadi sesuai dengan bab 76 yang kemarin itu, jangan kau remehkan kedatangan warid atau warid itu. Sesungguhnya warid itu datang khususnya mereka yang sudah membawa sirul asrar dikarenakan tekunnya kau itu selalu berzikir. Yang disebut wirid. Tetapi ingat, untuk bab berikutnya, mengapa di sini Allah katakan illa bagdatan, datangnya itu tanpa ada persiapan, supaya si salik itu tidak muncul i'timat, ngaku-ngaku, ngendel-ngendel dari amaliyahnya. Nah ini. Supaya enggak itu, akhirnya si salik itu lekas menjadi patung, la haula wala quwata, melepas keakuan hamba untuk bisa illa billah, bertemu Allah. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan khusus untuk malam hari ini. Tak dahulukan yang ada di interaktif ya. Wong gini, kula masih mboten ten mriku kan nggih yuga sampean. Mosok ya sing mriku tok kula nggih yuga nggih sampean dhisik gantian.
Nggih, yang di interaktif 082 141 295 309, kami persilahkan yang ingin bergabung di nomor telepon. Monggo tak disiki sampean ya. Yang ada di luar kami persilahkan untuk bertanya. Monggo. Assalamualaikum. Alun-alun Mojokerto, monggo. Manusia Allah untuk mengenal dan bisa mendekat dan bersatu dengan Allah. Nah, tapi wonten ingkang kula mboten masalah kegiatan roh menika. Wonten roh sultani, wonten roh wali, kalih roh insani. Ada roh itu di antara daging dan darah. Wonten malih roh di tengah-tengah hati. Menika penjelasane terus pundi kali tujuhne iku napa. Sing saged usul santen Gusti Allah menika. Injih. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ruh itu dengan bahasa wanafahtu. Ya. Ini kemarin pernah diperdebatkan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Iya, dari mana Pak? Dari Kalimantan Timur, Gus. Kalimantan Timur, silakan yang ditanyakan. Sebelumnya saya pernah ikut bayat lewat online, Gus. Injih. Pengennya dijadikan murid, Gus. Tidak pernah ketemu, Gus. Maksudnya mau bayat langsung. Bukan maksudnya pengen diakui kok. Oh, Bukan, Gus. otomatis pun otomatis, jangan khawatir. Jadi, Gus. Halo? Lalu Nggih? saya itu enggak apa ya, maksudnya untuk zikir asar itu terlalu ini, cuman saya lebih ke zikir kopi, Gus. Zikir kopi. Tapi saya merasakan sholat ataupun kerja ataupun gimana itu, saya merasakan berhadapan sama Allah, Gus. Ya, itu sudah sirul asor itu, Pak. Oh, benar, Gus. Nggih. Ya ampun, Gus, Gus. Nggih. Soalnya kesempatan lain. Injih. Salam dari Kota Timur, Gus. Nggih, waalaikumsalam. Kalimat wanafahtu
itu ada yang menerjemahkan memakai kholaktu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Mufassal. Nggih, dari mana? Oh, nggih. Monggo. Ini Nggih. mengenai ini orang saya bisa meninggal. Saya bisa bersekat, kita itu mau ya butuh kirim Al-Fatihah orang tua. Itu bagaimana kulit caranya? Oh, ngoten. Nggih. Waalaikumsalam. Doa pada orang tua, kirim Fatihah bagaimana caranya? Nggih. Kembali pada pertanyaan yang di alun-alun Mojokerto tadi terkait Assalamualaikum. King Surabaya. Enggak ada nopo? Oh, ngoten. Nggih. Waalaikumsalam. Enggak ada warung, tak kira sarung gimana? Rame, terus hatiku kok seneng, iku bener apa salah? Ngoten. Tulisan lho rek, aku lali ki engko. Assalamualaikum. Halo? Nggih. Nggih, Pak. Napa? Halo? Waalaikumsalam. Iki kok gak mlebu nang audio? Nggih. Saking Solo. Pertanyaannya? Zikir itu menjadi bukan saya yang berpikir, bukan kita yang berbuat. Nggih. Kita lupa lagi apapun itu. Itu bisa dijadikan usul, karena itu bisa dijadikan sana. Betul. Dan proses bagaimana cara mencapai kopi itu. Ngoten. Selanjutnya itu Nggih, monggo Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing telepon dipending dulu. Nggih. Beda Pak Yai ambek apa jenenge? Yai ambek Pak Yai beda. Nek Pak Yai numpak. Nek Yai iya diwalik dadi i. Huruf hijaiyah pertama kan alif. Sik tabos wae. Dipending dulu yang ada di telepon, tak jawab si gak lali ya. Pertama dari Mojokerto sendiri terkait masalah ruh. Ada beberapa macam nama ruh tadi ya. Pertanyaan saya bingung apa mboten anggeni akeh roh kaya mau iku. Tetapi di dalam Al-Qur'an kalimatnya adalah wanafahtu. Ini di kalangan ulama diterjemahkan ada dua. Wanafahtu itu memakai makna kholaktu, kuciptakan. Ada wanafahtu itu diartakan meniupkan, kutiupkan rohku. Nah. Sebetulnya keduanya itu nggak ada yang salah, nggak ada. Kalimat menciptakan itu macam-macam Pak. Laksana. Meja ini tidak hanya satu rangkai, roh itu tidak hanya satu. Ada kaki, ya, ada paku, ada lem,
ada apa ndukur ngeten jenenge alasnya dah apa papan ya papannya itu memakai kholaktu. Sebab kalau memakai kholaktu maka tidak ada unsur material dari Allah terhadap ruh, berarti di luar. Tapi yang memakai wanafaktu, kutiupkan rohku itu, berarti ada unsur apa? Ilmu. Kita membuat meja kalau tidak ada ilmunya nggak mungkin bisa menjadi segi apa ini? L, nggak mungkin. Loh, sebelum kami melaksanakan tindakan mengerjakan sudah ada ilmunya, bayangannya arsitek, bahasanya arsitek ya, sudah digambar. Nanti yang panjangnya yang ke sini berapa, yang ke sini berapa, itu sudah ada gambarannya. Jadi sebelum saya menjadikan meja, itu sudah ada ilmu dalam diri saya untuk menciptakan meja itu. Ini bahasana wanafahtu, kutiupkan. Berarti ilmu itu unsur dari diri saya. Ilmu. Wa 'allama Adam al-asma kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Yun sewu. Jadi sebelum menjadi wujud meja ini, di dalam diri saya sudah ada meja yang disebut ilmu. Sekarang arsitek sebelum menggarap, mengerjakan konstruksinya, dia itu sudah punya gambar. Apa fungsinya gambar? Untuk membackup supaya tidak merantak atau pembengkakan. Makanya beda Pak, orang membuat rumah atas dasar gambar dengan tidak, jelas beda. Kalau atas dasar gambar, semua apa material itu sudah dihitung. Umpama kurango tidak jauh, umpama lebih juga tidak jauh dari pembiayaan. Si tukang yang mengerjakan tidak berani keluar dari gambar. Nggak berani. Sebab aturannya memang seperti itu. Jadi yang memakai wanafaktu itu adalah ilmu. Nggak salah. Allah kan maha ilmu. Lah itu kudrat iradat ilmu. Lah ini itu sifat Allah. Sifat wajibnya Allah di dalam sifat ma'ani. Ini. Kalau kita bicara membahas tentang kholaktu, nggih bingung sampean. Ono roh ini, roh iku, roh iki, wis kesuwen bagi saya. Wis abaikan nama-nama itu. Iki hemat saya loh ya, hemat saya. Hemat saya, hemat kita, karena kita kapan ndang lekas kembali pada Allah, itu nggak tahu. Sebab biasanya kalau orang sudah berbicara tentang macam-macam roh ini, yang bulet bicara macam-macam nama roh. Tetapi kalau kita langsungkan di dalam wanafaktu, enak Pak. Apa? Selama belum disebut ruh, itu disebut jiwa. Mengapa disebut jiwa? Karena itu masih ada sirik khafi, alias ruh yang belum fitrah, itu disebut jiwa. Kalau sudah disebut ruh, berarti sudah fitrah. Jadi bagaimana? Gini aja. Semua apapun yang menjadi kehendakmu, semua apapun yang muncul dari dirimu, dan semua apapun yang muncul dari selain dirimu, hanya satu, biar cepat. Jangan kau beriman bahwasanya munculnya dari makhluk. Wis titik. Iki nek ngomong cepat-cepatan lo ya. Nek sampean pingin
Oh, aku pengen tahu dulu roh ini, roh itu, roh itu. Monggo, mboten masalah. Dan ketahuilah itu masih dalam taraf kholaktu. Kholaktu. Tadi disebutkan antara daging dengan darah. Terus piye umpama akal kau bayangno sing di ya bingung bulet anak kuno nggak bisa. Padahal ini ada kaitannya dengan perjalanan khalwatmu. Ketika kau mengenal sirul asrar baru bisa menjawab. Oh, ternyata maksudnya ruh-ruh yang berbagai banyak macam itu maksudnya urip. Urip berarti Allah. Berarti roh iku Allah ya. Dudu. Ya iya. Bukan ya iya. Ya apa ini? Ya iya ya bukan. Biar tambah ngeluh awakmu. Gini loh Bapak, kan sudah kita itu membawa satu rumus satu aja. La ibsor wa mubsor wa basor. Sebelum dikatakan ahad, mohon maaf, bukan. Masanya masih ada sebutan. Kalau sudah di ahad, iya. Nah, karena sudah tidak ada sebutan. Ya wis saenakmu. Wis itu yang pertama. Yang kedua, dari Surabaya sebelum warung tadi ada, oh diakui tadi, ya wis jangan khawatir Pak ya. Oke, yang penting, yang tidak kalah pentingnya, kita itu tidak diabaikan Allah, yaitu guru kita. Allah itu guru kita, sang pembimbing kita. Begitu. Terus yang ketiga tentang warung. Warung kula niki rame, tapi kula seneng. Sik salah apa mboten kula. Diskari melihat seneng sampai ini seneng rame ini sebab tekani duit, apa seneng Anda bertemu Allah di situ. Sebab gini, Pak. Allah itu memberikan dua momen terhadap kita sebagai thariqah jalan. Kata Allah, kuhadapkan kau anugerah nikmat berupa warung rame. Itu pada dasarnya bisa kau jadikan jalan thariqah untuk bertemu aku. Kalau seneng sampai ikut sebab memang bertemu Allah di situ bener. Nek senengmu sebab akeh pelanggan badimu ukeh engko dhisik. Nanti dulu. Satu. Jikalau kau tidak bisa menggunakan sebagai thariqah anugerah itu, pasti Anda suatu saat nanti dihadapkan musibah atau bala warung sepi. Karepe Gusti Allah, kau tak hadapkan momen yang kedua sepine warung, iku supaya kau bertemu pada Allah, padaku. Kalau Anda betul-betul dikatakan menemui Allah, sepi rame podo ae, podo senengi. Tapi ojo diomong nanggone pedagang liya. Ya. Nek kuwi ngomong pedang liya, aku lho dikeki sawah pisawan. Lho kok iso seneng? Enak gak soro-soro ngedoli wong. Oh, lawang gendeng. Adi bendino iku hubungane warung iku kan mboten saged bertahan lama to, Pak. Mampu. Mangkane jajal warung sampean kudu gawe kolam. Gawe kolam. Engko nek gak payu, aja diinget. Cemplungno kolam cek dimakan ikan. Dan atau karyawanmu kon mangan kabeh. Jangan terus yang kemarin diinget.
Batine kecut. Lah ya lagi itu kalau ada modal, ya. Kalau nggak ada modal gimana? Nah itu loh persoalannya. Beda orang marung dengan dodolan wesi, beda Pak. Dodolan wesi walaupun setahun gak payu, ya masih bisa bertahan. Kalau warung, rong dino gak payu, hancur mina. Makanya kaya kolam, pakak no iwa, iwa digoreng. Iwa digoreng didol maneh, ngoten mawon. Gak usah bingung-bingung. Wis. Yang nomor 4 apa tadi? Fatihah ya. Jenengan kalau tanya bagaimana cara doa itu bisa sampai, ya sing kirim kudu Gusti Allah. Mosok patung isok kirim. Enggak bisa. Harus Gusti Allah. Caranya bagaimana? Ya bertajalli ya kau ketika membaca Fatihah. Sifat keakuamu, aku makhlukmu itu matikan. Akhirnya muncul akunya Allah lah. Mesti tekan gon, Pak. Sing gak tekan gon iku ana patung ngirim sego nang patung liya. Ya gak tutu, gak nyampe. Gak nyampe. Nggih. Udah ya iku mang ya. Silakan lagi. Apa? Ya iso untuk akeh titik. Mesake ya. Daripada diprotes. Oke, silakan Bapak yang di interaktif. Kami persilakan 082 141 295 309. Monggo. Ya, yang tadi sudah bergabung, silakan untuk masuk ya. Yang nggak sempat kami angkat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Nggih, dari mana Bapak? Gus. Nggih. Dari Jakarta, Gus. Dari Jakarta. Nggih, Gus silakan. mau nanya Iya. mengenai makhluk. Allah itu menciptakan atau mengadakan, Gus? Menciptakan atau mengadakan, nggih. Ya. Apa? Karena hubungannya dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dari unsur jasmani dari tanah dan busa. Tapi kan masih di alam surga, masih di alam musyahadah. Iya. Ini kan masih roh itu, Gus. Nggih. Nah, kemudian kan diturunkan karena memakan buah puding. Ya. Nah, apakah di Adam itu di alam surga sudah berbentuk jasad gitu, Gus? Penjelasannya, Gus. Nggih. Terima kasih, Gus. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan di interaktif. Mungkin bisa kami terima 3 pertanyaan lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Dari Gresik. Silakan Bapak. Ya, ini Ya. Halo. itu mengalami kejadian Mengalami kejadian masuk laut. Ya. Sambil membawa Ye, lalu nggih. Ngoten nggih. 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 Jamaah.
Ria. Apa nih? Nggih, riak iku mang pokoke saelingku. Nggih, Pak niki keadaan gereng niku wau. Iya, mungkin di belakang ada lagi. Assalamualaikum. Halo. Halo, Bapak. Waalaikumsalam. Iya, Bapak. Dari mana? Ponorogo. Silakan yang ditanyakan. Puasa weton. Nggih. Seret, nggih. Nggih. 40. Mboten, nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Ya, 2 penelpon lagi yang harus kami terima. Silakan bergabung di 082 141. Assalamualaikum. Pertanyaan yang bagaimana, Bapak? Coba. Oh iya iya iya. Oh jing ngapunten ingkang kathah. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Ya. Notulene iki penting. Mungkin di belakang Bapak tadi ya. Yang nomor 4 silakan. Jadi Pak, ketika saat sudah di musyahadah untuk mencapai kebako, lihat di dalam surah Al-Insan 25-26. Pagi sampai sore, sore sampai pagi, hati jangan disibukkan berbicara dengan siapapun kecuali dengan Allah. Setiap detik rohani hati jenengan harus berzikir fana'udz dzikri. Hanya itu ya. Jadi walaupun jasmani jenengan iki repot urusan opo wae, rohaniyah jenengan hati tidak boleh keluar dari zikir walaupun 1 detik. Begitu. Untuk pertanyaan berikutnya tentang Nabi Adam, itu diciptakan, manusia itu diciptakan atau diadakan, gitu. Mengacu pada kejadian Nabi Adam diciptakan. Karena pada posisi saat itu ruhaniyah posisi di musyahadah. Terus diambilkanlah anak. Kemudian di sebelah tanah itu akhirnya menjadi manusia. Sama. Proses kejadiannya sama dengan kita. Kita ketika di alam nukot goib musyahadah atau alam yang terjaga oleh Allah, yang disebut sebagai Nur Muhammad, yaitu wiji di dalam nutfah. Mani, di dalam mani itu ada sel, ya, itu terjaga.
itu ada di dalam diri seorang bopo, seorang ayah. Itu terjaga, artinya sel-sel itu yang disebut Nur Muhammad itu yang nantinya akan disebut sebagai sebutan ruh, yang nantinya akan ditiupkan ke jasmani. Lah, posisinya juga ada di surga. Termasuk surga yang kumaksud adalah di dalam perut ibu. Mengapa saya katakan surga? Karena apa yang hidup di dalam rahim itu, dia tidak kerja, tidak semua kebutuhan yang dibutuhkan si jabang bayi itu datang dengan sendiri. Cuman bahasanya itu dimajaskan terhadap seorang ibu. Ibu makan vitamin, ibu makan apapun. Itu nutrisinya itu masuk di dalam jabang bayi itu. Sampailah dia lahir. Makanya mengapa lahir dia kok mesti nangis? Itu pada saat zaman ketika saat, mohon maaf, Nabi Adam diusir dari surga. Nangis, gak ada. Bayi begitu lahir langsung, di bapakku. Prasaku biyen gondol. Nyambangi aku gondol. Dan saya kok brengosen. Terus nangis, bukan itu. Di situ ada penterjemah, maksudnya si ruhaniyah ini takut melihat alam dunia. Sanggupkah aku menunaikan janjiku pada Allah? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kalau Nabi Adam tidak mau mendekat buah khuldi, ternyata akhirnya proses demi proses baliklah kita, kak laki dan perempuan, mulai si laki mendekat buah khuldi, si perempuan juga begitu. Oke, sampai kapan berpuluh tahun kita hati itu tresnaning ati iku dateng kesenangan dunia. Mudah. Kata Allah, Adam, sudah kapok kamu di dunia. Nggih, kapok. Soro Gusti. Baru tahu kau ya. Wis pingin kembali ke negeri asalmu? Injih. Manusia, kau harus bisa kembali. Wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah pada Tuhanmu. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam injih akhirnya harus menerima kalimat. Jenengan harus menerima sirul asrar. Pun iki kuncine. Inilah la ilaha illa anta. Kalimatnya itu, gitu. Di dalam surah Al-Anbiya 87. Akhirnya kita terima. Kita amalkanlah itu. Beliau Nabi Adam, amalkanlah kalimat ini. Ketika sudah diamalkan, fataba alaihi, maka Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Jenengan diterima. Apa dosa Anda yang dulu pernah kau lakukan, baik secara fisik maupun secara ruhaniyah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni. Karena Anda imannya murni hanya pada Allah. Ayo, lihatan ketika kita di la ilaha illallah dengan huwa. Masih iman selain Allah. Masih beriman selain Allah. Bahwasanya selain Allah yang disebut makhluk itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Coba kalau sudah di la ilaha illa anta, di sirul asrar, enggak ada. Jangankan makhluk lain bisa memberikan manfaat, dirimu tidak pernah bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Mesti dalam dirimu hanya mengatakan, aku Allahnya yang bisa memberikan manfaat. Itu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Diampuni dosa-dosamu semuanya. Dan dijadikanlah kau sebagai kekasih al-muhibbin al-arif. Begitu. Selanjutnya,
Apa pertanyaannya? Apa? Masuk laut membawa kitab 4 tadi ya. Nih, nanti kalau sudah waktunya akan kutuangkan Al-Quranul Qadim. Itu bersumber dari Al-Quranul Karim, Injil, Taurat, Zabur. Udah. Kapan itu digelar? Lihat nanti. Sebetulnya sudah kemarin dulu itu sudah sama berapa tahun itu. Cuman belum saya katakan tentang Al-Quranul Qadim. Mulai Bismillah sampai surat Fatihah sampai surat An-Nas. Huruf hijaiyah sebelum terangkai dalam satu kalimat. Huruf hijaiyah alif ba ta sa sampai ya. Itu ada pengertian satu persatu. Dirangkai dan dijadikan satu huruf, terjadilah lafaz, terjadilah kalimat. Setelah kalimat, baru di situ nanti akan menimbulkan satu maksud. Dan maksud itulah Al-Quranul Qadim. Apa Al-Quranul Qadim itu? Kitab yang hanya ada di dalam hati seseorang jenengan yang sudah sampai di fana'ul dzikri. Itu mesti ada kitabnya. Kalau dulu mengatakan kitab teles, ya. Ono kitab garing, ono kitab teles. Kitab garing yaitu disebut Al-Quranul Karim. Kitab teles Al-Quranul Qadim. Dia mboten ilang tulisannya. Monggo syariat gak ono tulisane, monggo hakikat ada. Tapi iso diwaca. Nah. Sampai sebetulnya itu sudah tanpa terasa dan tidak terasa sudah mendengarkan Al-Quranul Qadim itu sudah. Yang datangnya wahyu berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Cuman nggak secara apa namanya? Tertulis lah bahasa sampai ini. Karepe kan dikon nulis lah ngono ah. Nulis ndasmu ngono ah. Nah. Iku tulisan dhewe, tulisan dhewe. Tapi apa iso kita nulis? Yang jelas itu nanti pasti akan ditulis oleh sing iso nulis. Patung iso nulis mboten? Patung lho saged nulis mboten? Mboten saged. Berarti yang berhak nulis adalah Allah. Itulah disebut Al-Quranul Qadim nanti. Jadi sampai masuk terhadap lautan iku bahar. Lautan, itu lautan tauhid. Jadi inti daripada mulai Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Quran, itu intinya yang sama adalah litauhidillah. Apa? Pengesaan pada Allah. Syariati beda-beda. Syariati beda-beda. Syariati Nabi Muhammad juga sama dengan Nabi Isa. Ya. Dan begitu seterusnya, Nabi Dawud, Nabi Musa, nggak sama syariatnya. Cuman hakikatnya sama semuanya. Dan ini terjaga. Manakala syariatnya ini diselewengkan, arti maksud mutasabihah utawa hakikat kodimnya itu diselewengkan, maka ini yang akan diduh-duhno. Nyo, kilo asline. Anda ingin tahu sumber asal usul ayat ini misalkan. Ini. Sama enggak pengertiannya yang sudah terjadi di tafsir? Oh enggak sama. Iki sing asli. Begitu. Jadi sebetulnya itu prosesi aja. Sama dengan Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhannya, itu dia masih bingung ketemu lintang, bulan, matahari. Itu prosesi aja. Padahal itu manifestnya Allah.
itu adalah majasnya Allah. Makanya majasnya diperjelas pisan. Sita sing mili kaline apa banyune? Ya banyune. Oh, lah apa kok ngomong kali sungainya? Udah, jangan disalahkan mereka mengatakan, oh sungainya mengalir. Padahal yang mengalir adalah airnya. Udah, wis ketemu asli majasnya dari mana? Wis gak geger. Gitu. Lanjut. Bab riya. Oke, riya. Riya itu apa sih? Pamer. Yang berhak pamer siapa? Ya Allah. Ketika Allah ingin mengenalkan dirinya terhadap hambanya, memang Allah pamer. Wujudnya pameri Allah lewat mana? Yaitu nurullah. Wujud Anda semuanya ini. Iki sifat pamernya Allah. Apa mungkin patung isok pamer? Lah kita manusia itu merampas bajunya Allah tadi, riak tadi. Akhirnya seakan-akan saya yang melakukan. Loh, siki sing rada stres yang ini ki. Tapi gak ngerti nek dheweke stres. Dhek tukang begal, tukang maling, gak rumangsa tukang begal, tukang maling. Bajune Allah enggak dipinjam, dirampas. Diakoni buktine iku. Nah, akhirnya ini yang akan menjadi persoalannya. Tetapi kalau yang muncul itu keakuannya Allah, ya sudah selayaknya lah. Bila mana Allah yang riya. Memang yang punya hak sifat riya itu hanyalah Allah. Lanjut. Oh ya, puasa weton. Bagaimana nanti kalau benturan pas rek? Ya udah syariatnya gak usah poso sampean. Ya. Syariatnya gak usah poso. Ya wis poso nek luwe mangan, nek ngantuk turu. Iku poso paling penak. Ojo mangan kalau enggak lapar, jangan tidur kalau tidak ngantuk. Sibukkan hatimu terus berzikir. Lanjut. Oh, puasa yang 40 hari hitungan Jawa itu tuh ya, monggo rapopo. Gak poso lo ya rapopo kok. Nek dalam rangka kita wusul datang Allah. Tujuan poso itu sebetulnya adalah untuk melemahkan. Untuk melemahkan pertentangan nafsu dalam dirimu sebetulnya di situ. Tujuannya di situ. Wetang luwe ambek wetang warak itu beda, Pak. Estu teng mriku. Nggih, lanjut. Sampun cukup ya. Oke, Bapak Ibu yang ada di jalur interaktif, matur suwun telah berbagi atensinya. Kita masuk pada yang ada di majelis. Barangkali ada yang tanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah ini Gus, masalah Isra Mi'raj. Sebelum Nabi Muhammad menerima sholat 5 waktu kan sudah ada sholat itu mungkin. Terus yang 2 rakaat yang punya Nabi Adam. Terus yang 4 rakaat sholat zuhur Nabi Ibrahim yang punya. Terus 4 rakaat asar yang punya Nabi Yunus. Terus yang maghrib 3 rakaat yang punya Nabi Isa. Terus yang Isya 4 rakaat yang punya Nabi Musa. Itu terus bagaimana penjelasannya mungkin? Silahkan. Terus yang kedua, kalau sholat itu masih mengucap, itu gak akan bisa khusyuk. Itu terus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang terjadi pada diri para nabi itu hanya sebutan. Sebutan secara syariah. Tetapi beliau-beliau itu
tidak hanya secara fisik, tetapi wassolatil wusta. Ruhaniyah pun beliau juga melakukan tindakan sholat. Makanya ada hakikat, ada syariah. Lah, hal ini tertuang di dalam surah Al-Baqarah 238 terkait dua macam sholat. Ya, ada sholat 5 waktu, ada sholat wusta. Yang sholat wusta itu yang dilakukan oleh ruhaniyah. Oleh ruhaniyah. Nah, mestinya kita itu harus ketika saat melakukan wassolawah, yaitu 5 waktu, harus disertai wusta. Sholat secara ruhaniyah. Nah, sholat secara rohaniyah itu hanya diterangkan di dalam hukum hakikat yang disebut akhlak ilahiyah. Ini. Makanya setelah wassolatil wusta, di situ ada kalimat selanjutnya waqumu lillahi qanitin. Ini enggak pernah diurai di dalam hukum syariah, di mana menjaganya sholat itu dalam posisi wajib khusyuk nggak pernah dibahas di dalam hukum syariah. Pokoknya awakmu ngelakoni. Hafidu alas sholawah. Lagi. Tapi yang di belakangnya ada wassolatil wusta waqumu lillahi qanitin. Ada sholat yang di tengah, artinya itu adalah sholat secara rohaniyah. Bagaimana sholatnya secara rohaniyah? Tadi dijawab dalam surat Al-An'am ayat 79 tadi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Udah, biar nggak ada perserikatan, penyekutuan terhadap Allah, sekalipun itu syirik khafi, maka arahkanlah wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Jadi masalah zuhur, asar, maghrib, isya itu sebutan secara syariah, secara fisik. Hal itu tertuang dalam Al-Baqarah 238. Begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi, Pak? Oh, ya. Kalau sholat masih mengucap, itu tidak akan pernah bisa khusyuk. Jadi diem. Jadi imam ya. Sholat maghrib, Allahu Akbar, mawan. Ini buru khusyuk. Buru khusyuk. Terus di belakang, amin. Ngunai. Kok gak walap dolin ya. Langsung aja kang bareng, amin. Tentang masalah wassolatil wusta lo ya. Bisa apabila dengan bacaan itu tidak bisa khusyuk, itu bagi si A, si B belum tentu juga seperti si A. Artinya, kadang-kadang orang itu kaya itu atau masih bersinggungan dengan urusan duniawiyah, hatinya terpengaruh. Tapi ada Pak golongan yang dimana dia masih jasad iki bersinggungan dengan duniawiyah, hatinya tetap melihat atau bahasa umum, hatinya tetap berzikir pada Allah. Ada yang seperti ini. Nah, bagi mereka yang merasa selain Allah itu sebagai penghalang manakala
dia campur, dia tinggalkan, ya gak salah. Akhirnya cara sholat iku gak ada suara. Jadi gak maca Fatihah. Wis meneng tok. Wis gak maca Fatihah. Dan atau hanya duduk. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kau berdiri, jadikan berdirimu untuk berzikir. Kau duduk, jadikan dudukmu untuk berzikir. Kau berbaring, jadikanlah berbaringmu untuk berzikir. Ada memang yang seperti itu. Modelnya seperti itu, silakan. Artinya, kalau toh menurut kau, misalkan duniawiyah ini menjadi penghalang, terus kau tinggalkan, berarti baca itu termasuk syariat loh, nggih. Duniawiyah itu juga syariat. Anak istri ya syariat. Terus aku mau bersosialisasi kembul ambek syariat. Oh iya tak? Iya. Mangan niku gak syariat tak? Syariat. Ya jok mangan. Ngombe syariat. Ya jok ngombe. Jadi jasmani harus menenggrek. Memang jadi patung sungguhan. Ya. Diem aja. Udah kerja juga tidak, anak juga enggak, istri juga enggak, makan seharusnya juga enggak, minum juga seharusnya enggak. Iki kan syariat, ya tak? Semua itu syariat. Perilaku jasmaniah kabeh syariat. Yo gak ngaji dan sebagainya. Udah nemplek nanggone wit. Mbok wit apa kuno ya? Atau ning watu. Udah diem. Ruhannya yang berjalan terus. Monggo. Iki berarti disebut sebagai orang arif. Artinya objektif. Wis moh syariat dohir, yo semuanya tidak bersyariat. Wis mangan yo moh, ngombe yo moh, tuki rokok yo moh, tuki duit yo moh. Seperti ini. Sebabnya semuanya itu penghalang bagi dia si A. Iya, oke. Akhirnya kemana Pak? Ya terserah. Di gua silakan sampai jasadnya itu kelihatan kulit dan belum. Udah diam. Ada yang seperti itu. Nek miturut film pernah terjadi seperti Raden Said gitu. Iku wis menisan wis gak mau syariat. Gak mau dohiriyah sudah. Wis. Ada si B tidak seperti itu. Si B lain lagi. Jalannya juga tidak seperti si A. Semua apa segala persoalan syariat ikut dipenuhi. Tapi dijadikan sebagai hakikat. Jadi sholat aturane diwoco bersuara ya ada yang tidak ya tidak. Ya sudah. Makan ya bebuju, ya anak, ya kerja. Tapi itu tidak menjadikan beliaunya itu penghalang. Justru menjadi tumpaan kendaraan untuk bertemu Allah. Ada yang seperti ini. Berarti objektif. Dia ya bersyariat, ninggalkan larangan, jalankan perintah. Sehingga objektif ada. Sholat syariat moh. Tapi mangan gelem. Tahlilan moh. Berkati. Iki gak objektif. Gak objektif. Wah, engko aku nek tahlilan jadi penghalangku. Karena kembul wong.
Gone aku sholat syariat, enak diem lungguh tok. Oke, sing objektif. Ya, makan ya harus tidak Didui duit ya gak gelem. Didui apapun yang bersifat dunia, wis gak gelem. Iku namanya objektif. Enggak aku milih enak-enak tok. Moh soro, moh sing gak soro. Dengan alasan nek ngeten niku kula enak nyaman nang Gusti Allah. Milih sing gak soro secara fisik, tapi moh memang nafsu begitu. Nek dijak soro moh. Nek dijak gak soro-soro, gelem dengan dalih lebih mudah saya bertemu Allah waktu gak soro. Betul. Nyambut gawe ta? Nggih. Lah iku gak soro. Mungkin ya, kok umpama aku dadi presiden, sapa sing gelem salat tak kei montor situk. Salat pindho tak kei loro. Mungkin kau wabeh melok salat. Pun, Bapak Ibu, ini macam-macam prinsip. Silakan. Yang terpenting, jangan ganggu wong liya. Artinya jangan ganggu wong liya. Syariat kita enggak sama. Silakan berbeda. Yang terpenting bagaimana cara ruhaniahmu tetap bertauhid pada Allah. Sing Islam silakan lewat syariat, gitu. Sing Hindu, Nasrani silakan syariat. Hakikate empatne bisa. Berarti sing objektif gak objektif, yo jadi salahno. Tetap karena semua manusia punya hak masing-masing. Makane kula sanjangi wis ta. Nek selama masih ono dalan, masih ada di jalan, mesti tukaran. Sing lewat timur, enak di timur, aspalan lunyung. Mohon maaf, sing di barat, enak kene cor-coran. Gegeran. Sing lewat teler, kene akeh rondone. Sing kidul, waduh. Tapi Anda kalau sudah ke muara, ketujuan Anda sudah nyampe, wis gak geger wis. Gak geger nang ngono. Nek sudah nyampe lho nggih, wis gak geger oleh karenanya tak elingno, bah lewat wetan, bah lewat kulon, lewat lor gitu. Ojo gegeran, ku nek gegeran namu gak tutuk. Wis mana imanmu yang untuk bisa sampai ke akad? Ya udah, lewat itu. Terus tutukku ya wis. Engko nek wis padha tutuke, Bos, gak tukaran. Endi? Sepedamu mang tak parkir. Oh ya padha tak parkir. Lha wis setunggon. Enak. Tapi sudah menjadi kebiasaan kita, hukum kalau masih ada di jalan itu masih tukaran. Artinya sik fanatik dengan jalannya masing-masing. Tapi jangan terlalu. Makanya lewat peringatan ini, bisanya kita nggak tukaran. Udahlah, lewat jalan manapun silakan. Fafiru ilallah. Lewat jalan manapun kau lekas untuk kembali untuk pada Tuhanmu. Ya udah. Sebab semuanya di jalan yang memperjalankan ya siapa. Gitu? Lewat sholat 5 waktu ya sopo. Lewat mangan ya sopo. Lewat sing nemplening watu ya sopo. Wis ngunai. Wis tak enak nek wis tuku wis gak gegeran. Ya, ada lagi.